Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang akhlak atau tentang budi pekerti. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini tentang al-waladul adibu, yaitu seorang anak yang memiliki budi pekerti, yang memiliki adab. Yang pertama, al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Orang atau anak yang memiliki adab sopan santun ialah dia yang menghormati kedua orang tuanya dan juga menghormati guru-gurunya. Yang pertama adalah menghormati orang tuanya. Banyak hari ini kita temukan anak-anak mulai sudah sejak kecil dia berani berkata kasar kepada orang tuanya. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kedua orang tuanya. Sungguh ini sebenarnya ironis ya. Kita harus memberikan perhatian betul kepada generasi muda pada saat ini. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita lagi duduk atau jalan dimanapun saja, ada anak yang sedang nangis atau marah sama orang tuanya. Kadang mereka terlepas kata-kata yang biasa mereka gunakan kepada teman-temannya. Tentu kan ini sebuah pergaulan yang tidak sehat. Kita memang sering sekarang melihat orang-orang anak-anak kecil kita berjalan atau bersama itu mengucapkan kata-kata kotor. Itu biasa, seperti yang dia ada merasa bersalah ketika mengucapkan kata-kata kotor itu. Nah, pergaulan ini dibawa ke rumah. Nah, di rumah ini kemudian ketika marah kepada orang tuanya juga mengeluarkan kata-kata kotor ini. Wah, ini kan ironis, dan yang menjadi ironis lagi, orang tuanya itu enggak ngasih tahu. Orang tuanya itu ya diam saja, maksudnya dia hanya membalas marahnya, memukuli dan lain sebagainya, tidak mengajarkan bahwasanya berkata-kata seperti itu tidak benar gitu, itu tidak ada. Nah, ini ironis juga, sudah pergaulannya ya kayak begitu dan orangnya sudah tidak peduli dengan budi pekertinya anak ini. Nah, ini kan harus kita jaga. Kalau dulu di zaman saya waktu kecil, para orang tua itu sangat ketat sekali kepada anak-anaknya tentang cara berucap kepada orang tua, bahkan juga kepada teman-temannya, kakak-kakaknya yang lebih tua gitu. Kalau dalam bahasa Jawa kan boso kan gitu ya. Nah, itu kita betul-betul menggunakan kata-kata yang baik. Lanjut pada yang kedua, yakni juga menghormati dan menghargai kepada gurunya. Kalau kalian yang saat ini profesinya sudah jadi guru, atau kalian yang saat ini sudah jadi murid misalkan, kita coba lihat sekeliling kita, apakah banyak siswa yang sudah mulai berani melawan kepada gurunya. Tentu kita lihat itu banyak sekali saat ini. Bahkan itu sudah dimulai kelas 1 SMA itu sudah mulai. Kalau dulu zaman kita, mungkin yang lama itu yang kurang ajar kepada gurunya itu sudah mulai dari kelas 2 sudah mulai ada, tapi tidak banyak. Baru kelas 3, awal-awal kelas 3 itu juga semakin bertambah, tapi di kemudian semakin berkurang karena di kelas 3 kan kita mau melaksanakan ujian. Nah, sekarang itu sudah beda situasinya. Di kelas 10 itu sudah mereka banyak yang sudah tidak hormat kepada gurunya. Tambah lagi kelas 2 dan tambah lagi kelas 3, lebih banyak sekali. Ini sebenarnya pendidikan kita sudah mulai merosot karakternya. Kalau misalkan kita lihat kurikulum di pendidikan sebelumnya, sekarang sudah kurikulum merdeka. Dan sebelumnya itu kan kurikulum K13, di mana di situ yang jargonnya adalah menekankan kepada karakter peserta didik. Namun pada kenyataan di lapangannya, karakter peserta didik itu semakin hari kok semakin menurun. Nah, seperti itunya. Sebenarnya ada apa yang salah ini? Tentu ini ironis sekali bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita punya akhlak yang baik.
Kalau kita melihat hari ini kurikulum Merdeka sudah menghilangkan juga ujian nasional. Mungkin ini sebagai langkah awal kita benar-benar kita benar-benar fokus juga kepada karakter, bukan hanya ke pengetahuan. Kalau sebelumnya di K13 kita jargonnya juga menekankan karakter, akan tetapi kelulusan peserta didik itu melakukan ujian nasional. Ujian nasional itu yang dinilai kan adalah pengetahuan, bukan karakter. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya kurikulum K13 ini tetap mengutamakan pengetahuan, tapi tidak melihat karakter, karena kelulusannya melalui ujian tes itu. Nah, kalau sekarang kurikulum Merdeka ini kan sudah tidak menggunakan ujian nasional lagi. Mungkin kita bisa menekankan karakter kepada anak didik kita. Nah, kita nih yang sebagai guru, ini adalah kesempatan kepada kita untuk men-strength ya kepada peserta didik agar memperhatikan karakternya. Tentu juga kepada guru-guru yang saat ini bisalah untuk memberikan contoh kepada anak didik kita. Oke, itulah tentang anak yang berakhlak, yaitu menghormati kedua orang tuanya dan juga menghormati guru-gurunya. Oke, ada lagi nih contoh misalkan ya, di lembaga pendidikan formal tentunya itu kan sudah kita tahu seperti itu keadaan yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, masih ada yang luar biasa, lembaga pendidikan yang sangat memegang teguh karakter, sehingga kelulusan dari lembaga pendidikan itu banyak yang punya akhlak yang baik, yaitu adalah lembaga pondok pesantren. Coba kita yang pernah mondok ya ketika kecil misalkan ya, kita tahu ketika ustadz atau kiai itu jalan, paling tidak sudah 50 meter di depan kita itu sudah nunduk, tangan kita sudah merapikan ke depan, kemudian melihat, kita tidak berani melihat kiai kita ya nunduk saja sampai kiai kita atau ustadz kita sudah lewat, baru kita berani untuk mengangkat kepala kita. Nah, itu kan ajaran karakter yang luar biasa sekali, dan itu masih ada dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Nah, teman-teman atau juga para orang tua yang sangat khawatir dengan akhlak anak-anaknya, marilah kita bersama-sama untuk membawa anak kita ke pesantren. Jangan berpikir bahwasanya pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang tidak maju, kemudian yang datang ke sana itu tidak akan mungkin pintar. Kalau kata siapa? Banyak yang dari pondok pesantren yang luar biasa sekali. Tinggal kita lihat saja perkembangannya ketika berada di pondok pesantren, dan kita tetap memberikan perhatian walaupun tidak bersama dengan anak kita. Nah, perhatian itu kan bukan hanya sekedar kita memberikan uang jajan, enggak, tapi perhatian kita juga kan mendoakan mereka agar menjadi orang yang baik dan lain sebagainya. Kalau lihat di pondok pesantren sekarang yang modern-modern, mereka banyak juga yang bisa bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, bahkan kedua-duanya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Itu banyak sekali yang ada di pondok pesantren. Tapi kalau kita lihat perhatian orang tua saat ini itu kan hanya sekedar ya apa sekiranya anak kita itu pintar, tapi tidak mengedepankan akhlak anak kita. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua juga paling tidak memperhatikan akhlak anak-anak kita juga. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menjaga anak kita juga ya, agar kita punya akhlak yang baik. Oke. Kemudian berikutnya wa ikhwanahul kibara, yang hormat kepada saudara-saudaranya yang besar, wa kullaman huwa akbaru minhu, dan kepada semua orang yang lebih besar dari anak ini. Nah, yang tadi kan kepada orang tua dan juga kepada guru. Nah, sekarang kepada saudaranya yang lebih besar dan juga kepada orang-orang yang lebih besar. Jadi kita harus memberikan pelajaran kepada anak-anak kita agar punya rasa hormat kepada yang lebih tua. Ya, lebih tua itu misalkan hormatnya adalah mendahulukan kakaknya duluan ketika makan misalkan, atau ketika membagi uang jajan kita biasakan kakaknya duluan dan kita kasih tahu kepada anak kita. Nah, ini
uang jajannya saya kasih ke kakaknya dulu ya, karena kakaknya lebih tua, kita harus menghormati yang lebih tua. Nah itu kata-kata seperti itu harus muncul agar terekam kepada anak-anak kita. Kalau misalkan kita hanya memberi saja, kemudian kita tidak pernah mengucapkan doktrin bahwasanya anak ini harus menghormati yang tua, mungkin akan nanti timbul kecemburuan. Loh kok kakak itu dikasih duluan terus ya, kok aku di nomor 2 kan? Nah itu akan muncul seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus memberikan pelajaran kepada anak kita bahwasanya kita harus menghormati kepada yang lebih tua. Menghormati kepada yang lebih tua itu adalah kita jangan mengambil duluan bagian kita, biarkan kakak dulu yang mengambil, kemudian setelah itu kita naik, seperti itu. Dan juga bukan hanya kepada saudara, tadi juga disampaikan kepada orang yang lebih tua. Misalkan ketika bermain, anak-anak kita itu kan ada yang lebih tua dan ada yang lebih kecil. Nah kita ajarkan kepada mereka bagaimana caranya berkomunikasi kepada yang lebih tua. Kalau dalam bahasa Jawa tadi yang kita sebut adalah menggunakan boso, ya sudah kita kalau misalkan daerah di Jawa pakai boso itu. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia ya sudah kita bicara bahasa Indonesia tapi lebih sopan lagi, mana caranya lah, seperti itu. Oke, berikutnya wa yarhamu ikhwanahu shighara wa kullu man huwa asgharu minhu. Yakni ya menyayangi saudara-saudaranya yang kecil dan kepada setiap orang yang lebih kecil darinya. Jadi yang pertama itu kita menghormati, yang kedua kalau kepada yang lebih tua kita itu menghormati, kemudian kepada yang lebih kecil itu kita menyayangi. Nah menyayangi itu kan banyak macamnya. Misalkan tadi kalau menghormati itu yang adiknya itu memberikan kesempatan yang lebih dulu pada kakaknya mendapat bagian. Nah sekarang kakaknya, nah ketika kakaknya kepada adiknya punya uang saku lebih, misalkan kita berikan, bukan berikan uangnya, tapi misalkan kita ajak adik kita untuk ayo dek kita beli-beli misalnya, itu kita ajarkan kepada anak kita. Atau bahkan ketika makan, biasanya kita kan sering nyuapin anak kita kalau masih kecil. Nah kita ajarkan kepada kakaknya untuk nyuapin juga. Nah itu kan bentuk rasa kasih sayang. Kita biasakan, ayo kakak suapin adiknya, misalkan disuapin. Secara tidak langsung kita itu sudah mengajarkan kasih sayang. Dan kalau itu dipraktekkan terus, maka juga akan mempengaruhi mindset kakaknya bahwasanya ini adalah adik saya harus menyayanginya. Nah seperti itu, hal-hal yang kecil yang kita kadang lupa. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian tadi poin pertama sudah kita baca. Sekarang poin yang kedua, yakni wa yasduqu fi kalamihi. Seorang anak ini benar dalam perkataannya. Kalau benar maksudnya itu jujur. Kita ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita, jangan kemudian kita ajarkan kebohongan. Sebenarnya yang sering mengajarkan kebohongan kepada anak kita itu ya kita sendiri. Contoh ya, kalau ini di desa saya itu rame banyak orang tua mempraktekkan. Jadi misalkan mau pergi kemana, kondangan atau pergi kemana saja lah gitu ya. Terus anaknya mau ikut ma, kan begitu. Akhirnya orang tuanya ini agar anaknya ndak ikut, saya ini mau ke dokter, saya mau suntik. Jadi anak kecil ini kan takut kesuntikan kan begitu. Nah kemudian karena dibilang mau ke dokter, mau suntik, akhirnya ndak jadi ikut. Padahal orang tuanya itu mau kondangan atau mau belanja. Ini kira-kira ini ngajari bohong apa ndak? Ngajari bohong. Lama-kelamaan anak ini kalau sudah besar itu tahu kalau dibohongin gitu loh. Jadi juga terekam kepadanya, ternyata mama saya itu pernah bohong juga. Ya sudah kalau begitu saya juga bohong. Nah itu kan mulai muncul pembelajaran pembohongan. Oleh sebab itu ndak apa-apa lah kita itu jujur, walaupun nanti sampai anak kita nangis misalkan gak diajak, itu ndak apa-apa. Itu juga pelatihan kesabaran untuk anak kita. Nah ketika juga misalkan anak kita sudah terlanjur bohong, misalkan kita itu jangan marah habis-habisan kepada anak kita gara-gara dia sudah bohong sama kita. Tapi kita kasih tahu, nak, bohong itu ndak boleh. Bohong itu dosa, bohong itu perbuatan yang tercela. Karena kamu
sudah melakukan kebohongan, perbuatan yang tercela, maka harus dihukum. Sekarang mau dihukum apa? Jadi bukan marah yang kita, bukan cacian, bukan pukulan yang kemudian kita lakukan kepada anak kita yang berbohong, tapi kita memberikan pendidikan bahwasanya bohong itu salah, bohong itu nggak baik, karena sudah melakukan kesalahan harus dihukum. Nah, itu kita tanamkan kepada anak kecil sehingga dalam pikiran anak kita itu, oh ya jujur itu tidak baik, kalau melakukan tidak kebaikan itu adalah perlu dihukum. Itu akan terekam dalam otak anak kita. Kemudian yang berikutnya, wa yatawadhu ma'an nasi, dan tawaduk kepada orang-orang, kepada masyarakat. Tawaduk itu kan rendah hati. Jangan sampai anak kita diajarkan sombong, diajarkan bangga diri, kemudian merendahkan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kita bisa membuat situasi dalam lingkungan hidup kita itu menjadi tawadu. Terkadang kita sendiri juga yang mengajarkan kesombongan kepada orang-orang. Contoh misalkan ya, anak kita sudah keterima di sekolah yang favorit. Kita kan kadang cerita sama tetangga-tetangga kita, atau juga tetangga kita yang cerita duluan ya. Anak saya sudah sekolah di sekolah A, ini sekolah favorit lo. Anak saya tuh lebih bagus lagi. Anak saya keterima di sekolah B yang akreditasinya lebih tinggi, lebih lengkap. Kemudian disambung lagi dengan ibu-ibu yang lain. Nah, ini kan mengajarkan kesombongan, mengajarkan ketidakketawaduan kepada orang. Kalau misalkan di samping situ ada anaknya, itu kan juga akan ngikut-ngikut nanti ketika masih kecil. Ketika main sama anak-anak, sama teman-teman yang lain misalkan ya. Saya punya mainan bagus. Oh, punya saya lebih bagus. Sambung lagi punya teman-teman. Oh, punya saya lebih bagus begini-gini. Wah, itu kan yang mengajarkan seperti itu adalah kita. Makanya kita harus ajarkan tawaduk sejak kecil kepada anak-anak kita. Oke, kemudian yang berikutnya adalah wa yasbiru 'alal adza. Jadi sabar terhadap sesuatu yang tidak mengenakkan kepada kita. Ketika anak kecil misalkan ya jatuh, atau biasanya kalau anak kecil itu sering marahnya gara-gara tidak bisa membuka bungkus makanan, atau main apa kemudian tidak bisa, itu kan sering marah gitu kan, ngamuk gitu gara-gara hal yang sepele kan. Ini namanya anak kecil kan, nggak tahu kan, belum bisa berpikir. Nah, kita itu ajarkan sabar kepada anak kita. Sabar nak, nggak boleh marah, bilang sama mama kalau misalkan nggak bisa gitu lah. Mungkin kalau anak kecil yang umur 2 tahun itu kan belum begitu ngerti omongan ya, walaupun bisa nyaut tapi nggak begitu sepenuhnya paham. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai pelajaran kepada anak-anak kita. Kita katakan saja kita harus sabar, kita selalu katakan itu sampai nanti dia sudah benar-benar paham dan itu terekam ke otak si anak kita. Jadi itu penting ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wala yuqati'ul aulada, dan tidak memutus pertemanan kepada anak-anak yang lain. Nah, ini bahaya sekali. Ini masuk dalam ranah bully menurut saya ya. Jadi misalkan kumpul sama teman-teman, biasanya bermain itu banyak 5 orang lah gitu ya. Ketika bermain 5 orang, yang satu ini punya salah, akhirnya dimusuhi, di boykot lah gitu ya, jangan sampai main sama anak si satu ini ya. Akhirnya ya mainnya berempat, kemudian satu ini main sendirian. Ini kan termasuk pembulian juga kan, seperti itu. Nah, kita ajarkan kepada anak kita tidak boleh seperti itu. Kita harus kalau memang teman kita salah ya kita katakan, kemudian kita sampaikan kalau salah. Memang wajar lah anak kecil seperti itu main geng-gengan seperti itu kan. Tapi paling tidak kita memberikan pelajaran kepada kita bahwa seperti itu tidak boleh. Mungkin 1 kali nggak didengarkan, 2 kali juga masih tetap seperti itu. Tapi ketika suatu saat nanti dia akan tersadar kalau kita tidak pernah nyerah untuk memberikan pemahaman kepada anak kita. Berikutnya, wala yatakhasamu ma'ahum, tidak saling bertengkar, tidak saling berkelahi lah, intinya begitu ya, antara sesama. Kalau tadi kan boykot kan, jadi anak satu ini kemudian kita nggak ajak main lah, intinya itu yang tadi. Nah, sekarang itu bukan nggak disapa lagi, nggak diajak main lagi, tapi sudah main berantem, main pukul ini.
Nah, ini sudah tingkatnya akhlak yang sudah lebih, akhlak buruk yang lebih tinggi lagi kalau yang ini. Nah, ini bahaya ya. Jangan sampai kita main kekerasan kepada terutama kita yang kepada orang tua. Jangan suka main kekerasan kepada anak kita. Nah, kalau kita suka main kekerasan kepada anak kita, maka pelampiasannya anak kita itu akan main kekerasan kepada teman-temannya. Loh, karena kita yang ngajari mukul, ya kan kita akhirnya teman-teman anak-anak kita suka mukul kepada teman-temannya. Oke. Kemudian wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan tidak mengeraskan suaranya ketika berbicara dan juga ketika tertawa. Wah, ini anak-anak kecil kan biasanya itu main urak-urakan gitu kan, manggil temannya woi, panggil seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua kalau dengar anak kita main urak-urakan seperti itu, paling tidak kita itu memberitahu ketika sudah pulang. Nah, tadi ayah dengar kok teriak-teriak ya, kok urak-urakan. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, kita kasih pelajaran seperti itu agar punya akhlak yang baik. Kalau ketawa sampai ngakak, tadi ayah kok dengar ketawanya ngakak gitu, itu artinya kita memberikan pelajaran kepada anak kita. Jadi itu teman-teman semuanya, podcast kali ini kita akan lanjutkan pada podcast berikutnya tentang al-waladul waqih. Oke. Terima kasih. Semoga podcast ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.